Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan belajar kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan. Mari kita mulai untuk pembelajaran fisika. Untuk materi fisika, pada bab pertama akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan sering kita pelajari ketika kita masih di SMP. Jika kalian ingat, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Besaran pokok, jumlahnya ada 7. Tidak akan pernah berubah. Ada panjang, dengan satuannya meter, ada massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, kuat arus listrik, satuannya ampere, suhu, satuannya Kelvin, intensitas cahaya, satuannya kandela, jumlah zat, satuannya mol. Ini adalah satuan-satuan internasional, sehingga jumlah dari besaran pokok tidak akan pernah berubah, yaitu ada 7. Kalau kita singkat, biasanya supaya kita gampang dalam menghafalnya, maka gunakanlah cara solusi dari Kuiper. SMP jiwa. Artinya, S-nya suhu, M-nya massa, T-nya panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas, W-nya waktu, dan A-nya arus. Setelah barusan kita mempelajari besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, kalian harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah luas, volume, kecepatan, gaya, usaha, energi, tekanan, percepatan, dan masih banyak yang lainnya yang termasuk dari besaran turunan. Atau, jika kita singkat lebih gampangnya, yang bukan dari besaran pokok adalah besaran turunan. Sehingga, untuk mempermudahnya, kita harus hafal besaran pokok terlebih dahulu. Ketika kita tadi membahas tentang besaran, pasti ada satuannya. Apa itu satuan? Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran. Satuan terdiri dari 2 macam, yaitu satuan MKS, meter kilogram sekon, dan satuan CGS, sentimeter gram sekon. Satuan besaran pokok yang meliputi meter, kilogram, sekon, Kelvin, ampera, kandela, dan mol ini dinamakan sebagai satuan internasional. Ini adalah singkatan dari perpangkatan. Ada femto untuk 10 pangkat min 15. Untuk 10 pangkat min 12 kita singkat piko. Untuk 10 pangkat negatif 9 kita singkat nano. Untuk 10 pangkat negatif 6 kita singkat mikro. Untuk 10 pangkat negatif 3 kita singkat mili. Untuk 10 pangkat 3 kilo, 10 pangkat 6 mega, 10 pangkat 9 giga, dan 10 pangkat 12 tera.
Mari kita lanjutkan dengan dimensi. Apa itu dimensi? Lambang dimensi tidak akan pernah berubah. Dia dihasilkan dari besaran pokok. Untuk mempermudahnya, mari kita pelajari. Ketika kita menghafal tadi besaran pokok, panjang, pasti satuannya adalah meter. Lambangnya, untuk mempermudahnya, panjang itu dalam bahasa Inggris kita singkat long, sehingga dimensinya adalah L. Untuk dimensi itu dituliskan dengan huruf besar. Boleh memakai tanda kurung atau juga tidak. Massa kita singkat dalam bahasa Inggrisnya adalah mass, sehingga lambang dimensinya adalah M. Untuk waktu, time, sehingga lambangnya T. Watt arus listrik, I. Suhu, theta. Jumlah zat, N. Dan intensitas cahaya, Joule. Paham? Mari kita mulai cara menulis dimensi. Kita ambil contoh yang sederhana adalah luas. Ya, luas rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, panjang di sini satuannya adalah meter, berarti dikali meter. Masih ingat satuannya meter? Itu termasuk besaran pokok apa? Panjang. Nah, berarti satuannya meter termasuk besaran pokok dari panjang. Sedangkan panjang itu dimensinya adalah, ya, panjang. Ingat bahasa Inggrisnya long, berarti panjang dimensinya adalah L. Mari kita tuliskan L dikali L. Nah, maka L dikali L hasilnya adalah L pangkat 2. Sehingga dimensinya adalah L pangkat 2 untuk luas. Sekarang kita ambil contoh untuk kecepatan. Kecepatan simbolnya adalah, ya, V. Kecepatan rumusnya adalah S per T. S di sini adalah jarak. Jarak per waktu. T-nya di sini adalah waktu. Sehingga kalau jarak itu bahasa lainnya adalah hampir sama dengan panjang, ya. Iya. Kemudian kita satuannya aja dulu karena jarak di sini meter, satuannya waktu, satuannya adalah sekon. Kalau satuannya meter, panjang berarti dimensinya adalah, ya, dimensinya adalah L karena panjang. Per waktu. Waktu bahasa Inggrisnya time. Oh iya, time berarti dimensinya adalah T. Sudah selesai dimensinya?
tapi kita masih persingkat saja. Kita buat T-nya pindah ke atas. Kalau di sini positif, di atas pindah ke bawah jadi negatif. Tapi karena T-nya di sini negatif di bawah, berarti pindah ke atas jadi negatif. L kali T pangkat T-nya ada berapa di sini? 1. Pindah ke atas jadi negatif 1. Sudah selesai. Itu untuk kecepatan. Kita ambil contoh selanjutnya adalah volume. Volume V besar S kali S kali S. Sehingga S sisi kali sisi kali sisi, atau sisi bahasa lainnya adalah panjang. Berarti panjang kali panjang kali panjang. Panjang satuannya meter. Oh, berarti ketika meter, dia adalah termasuk satuan dari besaran panjang, yang dimensinya adalah L. Berarti L kali L dikali L lagi. Nah, sehingga L-nya ada berapa? Ya, 3. Sehingga dimensinya untuk volume adalah L pangkat 3. Kita berikan lagi contoh satu untuk percepatan. Percepatan simbolnya A, rumusnya adalah V kecepatan per T. V di sini satuannya adalah meter per sekon dibagi T. T-nya adalah sekon. Sehingga satuannya adalah S yang di atas, berarti pindah ke bawah karena ini dibagi. Sehingga satuannya adalah meter per sekon S kali S, S kali S. Sehingga meter dikali sekon kuadrat. Nah, dimensinya meter berarti panjang, berarti L dibagi S, sekon. Sekon berarti time, berarti simbolnya adalah T. Maaf, di sini bukan ini. Simbolnya dalam kurungnya agak miring. Tidak apa-apa, yang penting penulisannya saja. L meter per sekon kali sekon, berarti T pangkat 2. Karena ini posisinya ada di bawah T, kita bisa pindahkan ke atas, sehingga dimensinya L dikali T. Nah, 2 di sini positif, pindah ke atas T-nya berarti negatif 2. Sehingga dimensinya adalah L kali T pangkat min 2. Sudah pahamkah? Tetap semangat ya dalam belajar. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.